Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 8 Mei 2024. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, renungan harian dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sering diperhadapkan dengan tantangan, masalah, ataupun pergumulan. Tetapi dalam menghadapi setiap persoalan, masalah, tantangan tersebut, kita sering lebih fokus kepada masalahnya, kepada tantangannya, dibandingkan kepada Tuhan yang memampukan kita dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan seharusnya lebih meyakini Tuhan, bahwa Tuhan itu memampukan kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Karena itu keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita diberikan kekuatan. Bukan kekuatan supaya kita selalu menang. Bukan kekuatan supaya kita terhindar dari masalah. Bukan kekuatan supaya kita jauh dari tantangan. Tetapi kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan. Kalau kita meyakini Tuhan ada di pihak kita, bukan berarti kita terluput. Tetapi kita selalu memahami rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Sekalipun kita harus bergumul, harus menderita, tetapi di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Bahkan di dalam diri Yesus Kristus kita dimampukan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita diajak untuk senantiasa menghadirkan suasana Tuhan. Kita bukan melawan, bukan berperang seperti bangsa kepada bangsa, tetapi melawan musuh-musuh kita, dosa-dosa kita, keinginan duniawi, keinginan daging yang selalu membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi yakinlah, kalau Tuhan sudah berada dalam hati kita, kalau Tuhan sudah berada di pihak kita, maka kita dimampukan menjalani hidup ini. Seperti kata Paulus dalam Roma 12 ayat 2, kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi selalu berubah karena Tuhan ada di dalam diri kita. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan dan jalanilah hidup ini di dalam tuntunannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Jika Engkau ada di pihak kami, jika Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan dimampukan menghadapi hidup ini, menjalaninya, bukan terhindar, tetapi dimampukan sehingga kami bisa menjalani seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi Engkau meyakinkan kami bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh keyakinan bahwa rancangan-Mu itulah yang terindah. Rancangan-Mu senantiasa membawa kami kepada sukacita. Sekalipun kami harus menghadapi kesulitan ataupun masalah, tetapi Tuhan memampukan kami di dalam menghadapinya. Berkati semua jemaat-Mu, semua orang-orang yang mengimani Tuhan, kiranya di dalam pekerjaan kami satu hari ini, Engkau selalu beserta kami. Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.